Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua mahasiswa mata kuliah Teknologi Digital Informasi MG2A dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran kelas kita. Dan untuk pertemuan kali ini saya ingin memberikan review atas penugasan yang sudah dilakukan oleh kelas dalam pemanfaatan platform Miro. Jadi beberapa pekan yang lalu sebelum kita libur, alhamdulillah kita sudah mencoba untuk mengeksplorasi platform baru, yaitu semacam whiteboard ya, yang untuk bisa digunakan berkolaborasi. Dan pada saat penugasan yang lalu, kita gunakan untuk sama-sama melakukan refleksi atas penugasan sebelumnya berupa pembuatan video tutorial. Jadi kita menggunakan sebuah tabel refleksi ya untuk kita melakukan introspeksi terhadap penugasan. Jadi terkait dengan apa yang Anda sukai dari penugasan yang lalu, pembuatan video tutorial, kemudian juga apa yang Anda pelajari, ya, kemudian apa yang dapat Anda ambil sebagai pelajaran, kemudian apa yang Anda rasa masih kurang, ya, kemudian setelah itu apa yang akan coba Anda kembangkan ke depan dari beberapa skill yang sudah Anda peroleh dari penugasan tersebut. Jadi kalau kita lihat itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kita mencoba mengeksplorasi terkait dengan teknologi pembelajaran yang akan kita prediksi akan menjadi sebuah tren ya, dan di beberapa negara atau di Indonesia pun sekarang sudah mulai digunakan di teknologi itu. Jadi ada tentang robotic teacher ya, kalau yang kita temui itu, kemudian ada tentang virtual reality, ya, augmented reality, haptic technology, gamification, cognitive hardware dan sebagainya, digitally personalized test ini yang sudah dikumpulkan oleh kelas. Kemudian yang ketiga, kita juga sempat mendiskusikan terkait dengan bagaimana ya teknologi yang ada itu mengubah praktek pembelajaran ya. Bagaimana teknologi masa depan itu akan mengubah proses pembelajaran yang selama ini sudah settle, sudah dilakukan oleh para guru, para murid di kelas-kelas, sehingga itu juga menjadi sebuah antisipasi apa yang sebaiknya kita sebagai generasi digital ya, terutama mahasiswa ini sebagai generasi digital sekarang ini yang akan melakukan respon yang tepat dalam terhadap perkembangan yang ada. Jadi ini sudah semua dikumpulkan dalam sebuah board ini yang kita buat bersama. Sekarang kita coba, saya akan coba untuk sedikit memberikan reviewnya ya. Jadi ini dari beberapa teman-teman yang sudah memberikan masukan, misalnya terkait dengan apa yang Anda suka ya. Kalau kita lihat ini misalnya Mbak Anjeli katanya ketika membuat video tutorial ini bisa kemudian menambah kemampuan dalam hal video editing ya, kemudian juga melatih kepercayaan diri misalnya seperti itu. Ya, kemudian juga ini saya menjadi lebih berani untuk public speaking. Ini kalau kita lihat siapa yang membuat bisa dilihat dari sini infonya. Jadi Mbak Anissa ya, Mbak Anissa Siforahmi ini menyampaikan pandangannya atau pendapatnya ya terhadap penugasan seperti itu. Kemudian juga Mas Ahmad Rijal sama, ada kepercayaan diri. Kemudian
ya, secara umum seperti itu. Kemudian editing, ya, kemudian kemampuan mengekspresikan diri. Jadi secara umum kebanyakan adalah kepercayaan diri, kemampuan baru ya berupa editing. Kemudian ini karena ada kita waktu itu kan kita memang membebaskan ya, walaupun topiknya masing-masing mempunyai topik yang sesuai dengan topik kelompok, tetapi apa yang akan di-highlight itu pada saat itu saya memberikan kebebasan sepanjang tidak sama dengan teman yang lain. Misalnya tentang Microsoft Excel, maka harus berbeda fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang akan diberikan. Ini contohnya dari, kalau kita lihat dari Mbak Ananda Nur Afifah, ya. Seperti itu. Kemudian yang lain, ya, jadi setelah mencoba untuk mengeksplorasi tentang program-program apa yang akan digunakan untuk video tutorial, juga topik-topiknya. Ini Mas atau Mbak siapa ini kita lihat, Mbak Aulia, ya, ini menyatakan bahwa dari penugasan ini juga kemudian ada pengetahuan baru tentang berbagai macam media yang bisa digunakan selama pandemi. Ya, kemudian ini sama juga, kebanyakan adalah mendapatkan hal-hal baru ya terkait dengan video editing, kemudian topik-topik yang lebih beragam ya. Seperti ini Mbak Anggraini jadi belajar tentang rumus-rumus Excel yang sebelumnya belum diketahui. Kemudian ada tentang screen recording ya, jadi tahu teknologi-teknologi yang digunakan. Jadi secara umum terkait dengan public speaking bisa meningkatkan kepercayaan diri, kemudian juga dapat mempelajari hal-hal baru. Ini dari aspek sisi yang disukai dari penugasan. Kemudian terkait dengan apa yang telah dipelajari secara khusus ya, tadi memang kita sudah sampaikan kebanyakan ada di screen recording ya, aplikasi screen recording ini memang menjadi hal yang semula kita hanya sebagai user mungkin kebanyakan melihat video tutorial yang ada di YouTube, tetapi dengan penugasan ini Anda disyaratkan untuk tidak hanya mempelajari tetapi langsung juga menggunakan, sehingga Anda harus menguasai itu. Kemarin ada beberapa aplikasi yang kita coba eksplorasi juga ya, menjadi saran di penugasan ini seperti menggunakan Screencastify atau menggunakan Loom atau menggunakan Bandicam dan lain-lain. Dan alhamdulillah ada keberagaman juga ya, Anda diminta untuk mengeksplorasi aplikasi tersebut dan alhamdulillah sudah menggunakannya. Jadi juga terkait dengan topiknya, misalnya ini kita lihat Mbak Safira Rahmatia jadi tahu ya tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint, karena kemudian kan Mbak Safira ini kan kemudian mencari ya dari PowerPoint itu mau apa nih yang mau ditonjolkan, sehingga kemudian secara khusus mempelajari tentang PowerPoint, kemudian memilih fitur yang akan digunakan untuk membuat video tutorial. Ya, ini juga Mbak Adilia ini menyoroti tentang penggunaan Google Classroom ya dalam pembuatan video tutorialnya. Jadi ada banyak keberagaman ya, pembuatan PPT, kemudian ini Mas Arman ini bisa langsung praktek ya, bukan hanya teori, bisa lebih mengasah kemampuan ya. Kemudian bisa dalam satu kelompok saling bertanya, saling berkolaborasi, saling membantu berkooperasi ya, untuk menyelesaikan penugasan. Kemudian
ya ini menjadi tambah wawasannya, kemampuan editingnya juga tambah, ya kemudian ya merasakan bahwa menjadi semakin mudah pembelajaran ini gitu. Ya alhamdulillah ini beberapa yang didapatkan terkait dengan apa yang sudah dipelajari dari penugasan itu, apa yang bisa diambil pelajarannya ya dari penugasan itu. Kemudian terkait dengan aspek apa sih yang masih kurang, Anda merasa masih kurang ketika menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jadi beberapa masih belum terbiasa, masih kurang percaya diri ya. Dan pengalaman saya di kelas lain itu setelah penugasan yang kesekian kali menggunakan video, saya melihat sekali perbedaannya. Jadi memang jam terbang itu mempengaruhi bagaimana kita kemudian berinteraksi dalam penggunaan teknologi, dalam menyampaikan ide ya melalui teknologi pembelajaran. Jadi penyampaiannya ini masih perlu ditingkatkan misalnya. Editingnya juga masih kurang menarik gitu ya. Paling tidak tapi sudah mencoba ya. Kemudian juga dari sisi public speakingnya masih perlu ditingkatkan ya. Kemudian apalagi ya, masih kurang dalam penyampaian materi, masih kurang pede ya. Ini siapa Mas Dwi Kurniawan, masih kurang pede ya. Kemudian adanya kendala ya, ya karena memang baru mempelajari sesuatu yang baru. Ini Mbak Ananda tentu tidak langsung semuanya berjalan dengan lancar ya. Kita mempelajari sesuatu yang baru seperti masuk ke dalam hutan ya kan. Ya, tetapi setelah nanti paham, nanti akan terbiasa. Dan ini juga sebuah proses pembelajaran yang menurut saya ketika kita mengeksplor sesuatu yang baru, ini adalah pengalaman belajar yang baik walaupun tidak langsung tahu, kadang-kadang trial and error dan sebagainya. Kemudian harus tanya teman, harus melihat video tutorial yang lain dan sebagainya. Ini adalah sebuah proses sendiri yang saya berharap itu akan lebih bersifat jangka panjang ya. Kemudian memunculkan keinginan curiosity yang lebih gitu. Nah, sehingga saya melihat penugasan seperti ini membuat Anda semakin tertarik gitu untuk mengeksplorasi hal-hal yang lain. Jadi ini semacam pancingan saja untuk pembuatan video tutorial sesuai dengan tema yang ditentukan. Tentukan tema besarnya, tapi kan Anda mempunyai keleluasaan untuk apa yang akan disampaikan secara khususnya. Ya, jadi belum terampil mengedit, ini sangat dimaklumi, masih kaku ketika menyampaikan ya. Kemudian ini yang kecil kali Mas Atia, karena banyak yang ditulis ya. Nah, di sini misalnya belajar tentang teknologi ya. Kemudian kekurangannya masih banyak sekali, contohnya dari speaking yang masih sulit dimengerti. Ya, perlu latihan. Ya, perlu pelatihan nggak apa-apa. Kemudian ini terkait dengan penyampaian materi juga dari Mbak Alicia. Oke, itu kemudian dari sisi apa ini ya, pertanyaan berikutnya. Setelah Anda mengalami proses pembelajaran melalui eksplorasi, kemudian Anda praktekkan ya, dan Anda tahu hasilnya, juga Anda belajar dari produk yang dihasilkan oleh teman-teman, video tutorial yang dihasilkan oleh teman-teman yang lain, maka apa nih kalau misalnya ya Anda punya waktu yang lebih panjang dan Anda sudah mulai mempunyai kemampuan keterampilan baru tadi, kedepannya apa kira-kira kalau ada kesempatan untuk membuat video tutorial lagi. Nah, beberapa hal ini misalnya Mbak Anifatu ya, ini secara umum saya ingin membuat video bertema edukasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian yang berikutnya Mbak Etika akan membuat video tutorial memasak ya. Nah, mungkin hobinya memasak ini Mbak Etika.
kemudian juga tentang materi pembelajaran misalnya matematika dan lain-lain. Ya, kemudian, ini Mbak Anggra ini, saya ingin membuat video pembelajaran tentang MS Excel dengan pembuatan topik yang unik dan bermanfaat ya. Kemudian, Mbak Safira ingin membuat tutorial tentang daftar isi yang cepat dan pembuatan makalah. Ya, kemudian oke. Ini kedobelan ya. Dobelan saya hapuskan, Mbak Etika tadi sudah ada. Kemudian saya ingin buat video tutorial hubungan dengan proses pembelajaran pendidikan ya, yang bisa bermanfaat buat pengajar maupun pelajar. Oke. Nah, ini Mbak Adinda, hobinya traveling mungkin ya. Buat video tutorial berkaitan dengan teknologi, traveling, kemudian yang pentingnya bermanfaat. Jadi itu yang salah satu refleksi yang kita coba untuk lakukan melalui Mairo ini. Ini salah satu yang menarik juga ini. Fungsi ingin Mbak Aulia Tunihaya ingin membuat video tutorial terkait dengan fitur-fitur yang tersembunyi di MS Word ya. Jadi memang kalau kita mempelajari misalnya sebuah aplikasi seperti MS Word, itu seringkali kalau kita mau mempelajari ya lebih dalam, ada banyak hal yang sifatnya tips-tips yang banyak membantu sebetulnya ya, tetapi mungkin yang kita tahu itu hanya basic kadang-kadang, hanya basic. Tapi yang untuk fungsi-fungsi advance itu sebenarnya sangat banyak dan sangat menarik untuk dieksplorasi dan yang akan menjadi lebih bermanfaat ketika kita menjadikan sebuah ilmu itu bisa di-sharing. Jadi video tutorial ini adalah salah satu cara kita sharing ilmu dan bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi itu untuk ini ya tugas yang pertama. Tugas yang pertama kita yaitu membuat refleksi terkait dengan penugasan. Nah ini ya, alhamdulillah sudah bisa silakan bisa dilihat satu-satu dari apa yang sudah ditulis oleh teman-teman. Jadi kemarin sempat memang ketika eksplorasi penugasan Mairo awal ini kan memang qadarullah saya sampaikan ke kelas, saya sedang safar ya pada saat itu, dan pada jam kuliah itu saya ada di jalan gitu, ada di kendaraan dan akses ke laptop itu agak terbatas gitu. Sehingga saya hanya memantau dari handphone saya dan handphone kalau fitur di handphone kan memang agak terbatas sehingga pada saat itu saya melihat ada beberapa tabel yang belum saya kunci, kemudian sehingga tergeser-geser ya oleh teman-teman ini ketika mencoba untuk mengisi. Tapi memang saya sampaikan, saya biarkan saja, silakan bereksplorasi. Tetapi alhamdulillah karena Mairo ini memungkinkan semua terdokumentasi. Jadi walaupun ini saya kemarin sempat meminta juga nggak apa-apa ditulis namanya supaya memudahkan ya ketika nanti kita mereview. Tetapi kalaupun tidak diberi nama, seperti tadi saya tunjukkan, semuanya terdokumentasi. Jadi siapa ini yang menulis di note ini, ya sticky note, walaupun nggak ada namanya, tetapi kita bisa cek. Jadi klik kanan seperti ini, kemudian klik info, maka Mbak Safira misalnya, ini di sini klik kanan, ini Mas Evansah ya, Mas Evansah Salviano. Ini menuliskan manfaat lebih mengetahui perkembangan teknologi untuk dunia pendidikan, misalnya seperti itu. Jadi semua terrekod, juga di activity ini kalau kita klik activity, maka siapa yang mengedit, siapa yang menambahkan semua tercatat gitu. Ya, ini memudahkan saya untuk memantau siapa yang aktif untuk memberikan respon dan sebagainya, siapa yang sudah mencoba, siapa yang sudah menggunakan fitur-fitur yang lain ini ya. Jadi ini salah satunya Mbak Amelia, ini menggunakan fitur name tag. Jadi nama di sini bisa walaupun tadi saya katakan di sticky note ini infonya sudah terrecord siapa yang menulis,
tapi bisa dituliskan namanya seperti ini, Mbak Anjeli, bisa juga ada name tag ya yang sampai di seperti Mbak Amelia ini caranya klik kanan ya, kemudian maaf, ini ya, bukan klik kanan, tapi diklik ini ada name tag ini, add tag. Jadi Anda bisa kan add tag, kemudian menggunakan namanya di sini, misalnya Mbak Adi, ya Mbak Adilia, ya. Nah, nanti ini akan juga memudahkan teman-teman atau saya terutama untuk mereview, oh ini Mbak Adelia, ini Mbak Amelia yang menuliskan. Ya, ini kemudian yang diberikan di platform Airo ini. Ya, kapan-kapan saya akan coba untuk merekod ketika terjadi proses live-nya ini, live ketika masing-masing menuliskan, masing-masing memindahkan dan sebagainya. Begitu untuk yang penugasan pertama. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua kontribusinya dan mudah-mudahan dari refleksi ini bisa digunakan untuk kita memperbaiki diri terus secara terus-menerus ya. Long life learning-nya ini kita lakukan secara terus-menerus untuk proses pembelajaran. Anda bisa belajar terus-menerus dari sumber yang banyak di luar, di video-video tutorial YouTube. Anda bisa belajar juga dari teman-teman Anda, saling belajar, oh ternyata ada yang sudah bisa menggunakan aplikasi ini, kemudian editing dilakukan dengan cara seperti ini. Bisa belajar dari teman-teman yang lain bagaimana menyampaikan dengan lebih jelas, lebih runtut, lebih santai, lebih komunikatif. Itu juga bisa saling proses belajar dari teman-teman lain di kelas. Gitu ya, juga dari sumber-sumber lain di luar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, juga bisa dimanfaatkan kapanpun Anda ya dalam Anda berorganisasi, dalam Anda nanti terjun ke dunia kerja. Paling tidak ini sudah ada pengalaman brainstorming menggunakan Miro. Terima kasih. Akhir kata saya tutup untuk review ya tugas pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.